مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته hadis diawali dan diakhiri dengan sama. Awalnya kullukum dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Semuamu adalah menjadi pengembala. Ya. Menjadi penggembala Filipina. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua kamu akan ditanya, bertanggungjawabkan dari kepada kepemimpinanmu, pemeliharaan. Dirincikan ini walaupun tak seluruh. Contoh saja, berapa contoh contohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemerintah bertanggung jawab pada rakyatnya. Wa rajulu ra'in bi ahlihi, dan seorang laki menjadi penanggung jawab pada keluarga dan akan dipertanggungjawabkan nanti pada pemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun bi baiti zawjiha, dan orang wanita pun menjadi penanggung jawab di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan bertanggung jawab juga nanti tentang pemeliharaannya. Wal khadimu ra'in bi mali sayyidihi, demikian pula khadam tanggung jawab pada keselamatan harta benda tuannya. Kembali ke atas, Nabi mengatakan wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Tafaqun alaih. Soal yang pertama tadi, itu yang terakhir ini sama bunyinya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Itu dirinci-rincikan. Itu pun contoh. Yang lain-lain banyak. Jadi seorang memimpin itu akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya nanti. Bagaimana cara memimpin, bagaimana caranya mengatur, bagaimana caranya, apakah manfaat atau tidak pengaturannya, atau bagus atau tidak. Nah, tentu berbeda-beda macam penilaian dan nilainya. Wa an ibni Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati, muru auladakum bis salati, perintahlah anak-anakmu untuk sembahyang. Wahum abna'u sab'i sinin, mereka kalau sudah umur 7 tahun. Jadi wajib bagi seorang tua untuk menyuruh anaknya yang sudah berumur 7 tahun untuk sholat, dilatih supaya terbiasa nanti tidak sholat. Dilatih dari umur 7 tahun. Wa
Wadribu 'alaiha ibna ashrin. Sini, ibna sini. Dan pukullah dia ai ala tarkiha. Wadribuhum wa hum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Ya, kalau sudah menjadi anak yang berumur 10 tahun. Wafariku bainahum bil madaji', dan pisahkan mereka dari tempat tidur ya, dengan yang lain-lain. Maksudnya tidak usah disamakan tempat tidur laki dan wanita, dan laki-laki, wanita-wanita. Kalau sudah umur 7 tahun dibedakan tempat tidurnya. Jadi kata dipisahkan. Wali biasin Umadisin wa farriku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah mereka ada yang lain-lain di tempat tidurnya. Wan Abi Surayyata Sayrata ibni Ma'badin al-Juhani, dari Abi Mas'ad Abi Suraya namanya Surah Sabrh ibni Ma'badin al-Juhani, nama orang. Qala, kata orang tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu as-sabiyas salata, ajarlah anak-anakmu salat. Sampai sini kalau sudah umur 7 tahun kamil maksudnya purna. Wa farriqu wadribu alaihi, allimus sabiyya as-salata disab'in wadribu alaiha ibna ashri. Sini sama dengan tadi. Itu maksudnya disuruh untuk merintahnya di saat dia umur 7 tahun. Boleh dipukul kalau dia meninggalkannya kalau umur 10 tahun. Jadi 10 tahun baru dipaksa dipukul kalau tidak mau sholat. Kalau masih kurang 10 tahun nanti suruh-suruh saja. Wa fi riwayatin Abdus dalam Abi Daud murus sibyana bis salati idza balagha 7 sinin. Perintahlah anak-anak kecil itu untuk salat kalau sudah umur 7 tahun. Qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah tentang pertanggungjawabanku kamu nanti yang kau akan tanya, wal arham, dan keluarga-keluarga. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala, orang-orang yang menyambung apa yang Allah memerintahkan untuk disambung, yaitu silaturahmi, menyambung keluarga. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami pesankan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya, yaitu bakti pertama orang tuanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan diputuskan sudah oleh Tuhanmu. Apa putusannya? Tidak kamu sembah kecuali Dia, itu Allah. Jangan menyembah kayu, batu, dan gunung, menyembah corona. Selalu biribut si corona. Itu takutan corona si nenek. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff.
apabila sudah umur sampai umur tua, salah satu kedua orang tuamu atau dua-duanya, la taqula uff, jangan kau bentak. Jangan kau bentak kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan kamu usir. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah dengan kata-kata yang mulia, yang baik. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan berkatalah dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang mulia, dan rendahkanlah sayapmu kepadanya, artinya kasih sayangi dia, itu minar rahmah, runduhkan sayapmu daripada rahmat. Jadi artinya berikan rahmat, berilah kasih sayang pada orang tuamu, dan katakanlah untuk mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah, berikan dia rahmatilah kedua orang tuaku. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kata-kata yang baik. Wa kama rabbayani saghira, bagaimana ya dia telah memelihara aku ya dari kecil. Wa qala ta'ala wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk. Luqman. Dan kami pesankan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Bagaimana sebabnya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dipikul oleh ibu, dipikul, dibuntingkan oleh ibumu selama berapa? Wahnan ala wahnin, lelah di atas lelah. Wa pusalu fi amain, dan wisahkannya Yusuf setelah 2 tahun, supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan seperti itu. Bersyukurlah kepada orang tuamu yang telah berbuat kasih sayang kepadamu. Mandi dikasih sayang tidak pun loset-loset, kocet lah, apa itu nih. Tapi diberikan kasih sayang sempurna pada anak itu. Syukurilah mereka. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala, amalan manakah yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu fi waqtiha, sembahyanglah di awal waktu. Kemudian wa an Abi Abdurrahman ibni Mas'ud qala ayyuhal habilallah qala as-salatu fi waqtiha. Qultu sumayun, kemudian apa setelah itu? Birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua. Qultu sumayun, kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Itu jadi rentetannya. Pertama harus tanpa orang tua, jihad fi sabilillah. Sebab ada dulu zaman Nabi, dia minta izin kepada Nabi Muhammad SAW, saya ini mau sekali berperang ikuti Nabi
bagus. Tapi orang tua sekarang tak tua, orang tua saya madiknya sekali naik merek dia dah merembik. Itu. Alhamdulillah. Tidak kalau itu ya. Itu sebabnya mengatakan semayun al-jihad fisabilillah. Jadi bermudahin duluan daripada jihad. Maka Nabi nak berikan orang itu jihad. Wa fihi ma fajahid. Pada kedua orang tua mula tempat berperang, berjihad. Jadi sama apa yang jihad dengan itu. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, berkata Imam Abu Hurairah radhiyallahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa yajiduhu mamlukan fayashtari fayatiqahu, rawahu Muslim. Tidak mungkin seorang itu akan membalas jasa orang tuanya kecuali kalau dia jumpai orang tuanya dijual oleh orang, kemudian dia menjadi budak, kemudian jumpai, maka dia beli dia ayahnya, kemudian dimerdekakan. Jangan dibuat jadi babu ayahnya lagi. Jadi harus kita taati, hormati, muliakan dia. Kalau ayah si kaya raya, anak menjadi raja. Kalau si anak yang bahagia, terkadang si ayah menjadi budak belia. Itu yang terjadi terkadang. Ini babu, tidak amat. Kalau dia anak bahagia, tapi kalau ayah yang bahagia atau orang tua yang bahagia, anaknya menjadi raja. Kalau orang tua kaya raya, si anak seperti raja. Kalau si anak menjadi bahagia, maka orang tua terkadang menjadi budak belia. Illa fayatiqahu, kemudian dia merdekakan, baru akan terbalas katanya jasa orang tua kepada anak itu. Kalau dia dapat yang tadi, jangan dia macam-macam kan, pokoknya jangan dibentak, apalagi kan diusir. Nani jalawan ni perkara dengan taat. Ya. Perkara tabaran ni perkara dengan taat lalu ni kemilih unya kerja pengadilan. Siap kerja ina. Orang muliakan inaknya, kok dia bersiap sama ibunya. Wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan adanya hari kiamat, maka fal yukrim dhaifahu, maka adalah hormati tamunya. Karena tamu itu membawa rezeki. Membawa rezeki. Tentu dan dia mula terong doang kandung kan. Dia nak temui pindang, udang kandung kan. Memang tadi terang nak yang kandung kan. Jadi dia rezeki nyari temuin tu, ni hanya untuk sepertinya orang itu. Jadi rezekinya tamu itu, bang nyodok pin balik kandung kentang, kandung apa-apa tu.
Dia menjawab rezeki. Ada sebuah cerita seorang sahabat Rasulullah SAW sering membuat tamu. Si kuat jadi tamu, bertemu orang pandak istrinya, pandak kalai, pandak ngupi, pandak mana-mana lah. Kerana jauh temui semaman pemurah. Terus pada akhirnya Rasulullah jadi apa? Jadi tamunya. Woi, senang sekali dia. Rasulullah menjadi tamunya. Begitu pergi Rasulullah SAW diiringi oleh binatang-binatang yang menyakitkan. Ulah, ngeru, limpan, apa sengakok-ngakok lah. Dia turut habis jadi. Dia tanya itu dipanggil Nabi. Dia tanya apa gerangan kemarin waktu Rasulullah menjadi tamu di sana, tiba-tiba ada binatang-binatang buas yang iri untuk keluar. Makanya itulah guna tamu. Tamu itu adalah menghilangkan penyakit, menghilangkan segala-gala macam di rumahnya yang tadinya ada. Jadi perlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang mengikuti Nabi waktu itu. Jadi tamu membawa rezeki dan juga membuang penyakit. Tamu itu arahnya lain layaknya pada masih pemurah semama lelah ngurung tetap bilang jalur semama dia tahu dik mangal kerja dengan temu boleh nak bertemu lelah ni bu dia bila tu semama nak mele nenek semama dia ni apa rana semama mele nenek je dah roh kesempatan selalu menek semama tu ni adalah banyak temui kena semama dia juga ni gila dia pada bahaya ni bahaya mana jadi bani tu pun sogol nampak bani dia minta tugas ambil mana baru-baru milih lalu kambean asyik anak kalu no sunendeng ni dah sekau juga mana sebab tujak kupino sinendeng ni akam debeng no mun beng mun palek dengan no mah ni sasi mendeng no apply ni tetu juga nyala sere rarah tanutin kecekat firan mikir non ane nendeng anu online kan dia nak kena mana lagu anak kalu sinendeng ni kan ada sa jawan anak kalu play para di tepale tetu juga bos mani ya sasi meneng no rara seri rara dengan takut tahan cekat menina no ane le akal itu inna kaidakunna azim inna syaitana kana dhaifa kaidah syaitan dhaifa kaidah kunna azim al-Quran. Ya Yusuf arid an hadza wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minar inna kaidakunna azim. Apa ni terus? Sesungguhnya tipu dayam adalah besar, pintar sekali. Dikata kepada Nabi apa? Nasab dan kepada Zulaikha. Sedangkan dalam ayat lain iaitu lemah. Kaidah syaitan daif. Apa namanya? Tipu daya syaitan itu daif. Ada cerita zaman dahulu. Seorang wanita, seorang guru
kon pempat dia. Pergi pagi, pulang petang. Ini silak. Ngonek-ngonek sama no. Istrinya kesempatan mikir-mikir. Tukang hemar. Bing ya pihak kunci duplikat, kunci kedua. Tukang hemar dia. Semamen kuncian ni doang apa? Dia menolek, dia melalu semamen kunci ni lawak ni dua. Itu. Adik sini ada dalam. Wah, lengkap makan minuman dalam apa ceding gali. Dia sogol wah. Jangan tan belanja lo. Untamak ngamamu ni lalu anu bini kunci. Ngamamu nu. Tamen. Apa-apa ke awak nu tahu ni wahai semamun ya. Boleh. Gitulah beberapa lama. Nah, terus sama metia ini baik sah arak lain rasa dah tu impi jaga si terbadak si nenek kan dengan pacu dengan soleh. Kena lek seni lain idap masa-masa seni ni buat serong idap ni. Segorah hati anu kan sida jauh kunci ni ni. Bilang ada sogul macam ni. Alahan sama mati. Jawab mana-mana. Tahu saya santar doang perasaan. Anu bintana ni. Lemak le jolo Jumat tu bersumpah. Esok nu le gunung Tursina. Sumpah tu biasa saya bersumpah tu anu doang. Bakat dah sumpah. You sak lagar lalu nak ni garing. Bi nantan. Mikir. Seniman datang Jumat nu mikir. Nempuh. Lalu sebahaman biasalah. Menempuh tukang sebenar anu. Bi tentang nani meni-meni kan datang tani ni. Ngimpi juga sebahaman atau berbadak pembadak ni tahu ni. Bintan ada selibakat sumpah tu. Meni wantana ni lemak ni sani ngerti. Puak-puak pihak-puak di misal lalu jelono pihak-pihak dok diri persiwang hemarah. Ya sewa cip lalu jo ketu. Aneh. Terus datanglah jolo Jumat. Tunggang anu apa jari tunggangan tu anu aneh. Anu tu hemar nu. Terus datanglah maju tukang hemarti. Dia tu lampak lalu kan. Barang yang lalu jo gunung Tursina. Lalu bersumpah tu. Saya bersumpah jolo Jumat bakat dah sumpah. Kentetan tu. Sedih Hasan ini ni cara berselana. Ni cara berselana jamak-jamak dan taib. Berselana tunggang hemar. Di menonton persidiah saya terokan. Dan ini dia ni. Untuk taib kerok ni nonton bu ngangkat terok bislah apa sekitar. Nah itu kan. Boleh si sepaman boleh si dengan dah. Ada janu. Saran dengan disediakan parang pada sediaan kan. Lalu sumpah satu. Demi Allah saya tidak pernah gini-gini. Apa dia bersumpah? Demi Allah tidak ada yang pernah melihat kemaluan saya kecuali sida kanca tukang hemar. Sabaru kena bayangan sama anu sama je sabaru non. Sak tahun kita isi tukang hemat lagu sebenarnya kan ia doang anu kan ia doang kaca. Seandainya ya ndik menonton baru
bakat nak si sumpah kena kan dia nuang kata tahu nak kena demi Allah tidak ada melihat kemaulan saya kecuali tukang hembar dan sida ni kan piram kaca dia. Nah kan nak lagu sedih dua desa adik sa kena dan sumpahan pun pegai terok pun lawuk pun terus ne sekitan tertelek lah si tukang hembar tu. Padahal sanina dia salainan anu doang kena di waktu-waktu lain kena lolos dan hojari kena demi Allah tidak ada yang pernah kemaluan saya kecuali sida kanca dengan anu preha hembar tu ni lolos wa in kana makruhum litazula minhul jibal anunya tipu dayanya wanita itu katanya bisa menghancurkan gunung. Inna kaidakunna azim. Politiknya kepada Nabi Yusuf bersama Zulaiha terhadap Nabi Yusuf waktu dia itu kata suaminya inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu dayamu sangat besar. Akal doa. Apa ni tu? Fa in kana kamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin inna kaidakunna azim. Jadi terkadang orang kan asa kodik no kan anak kodik no jadi saksi ngakocet ngeraos baru-baru lamun set ya kiring Yusuf lek julu berarti nia salah sak mama sak nina kena lamun set kiring lek mudi ya berarti nia kena sak mama sak nina salah tertelek lah tangkung atau kirim tangkung Nabi Yusuf usek lek mudi kamu pin pegawaian ni kan kamu itu budaya kamu ni inna kaidakun azim tapi tersebut-sebut dan ya Yusuf warid an hadza wastaghfiri lan dzambik innaka kaidakunna azim. Yusuf nenek muni-muni ya. Nenek yore-yore. Lalu kamu taubat kamu. Kena senina isi raja. Taubat kamu salah. Lalu syaran tersebut-sebut barang lengi onek mampu doa. Qala niswatun fil madinati berkatalah wanita-wanita di sana mengatakan bahawa Nabi Zulaiha Zulaiha Zaujul Aziz suami dan isteri daripada Aziz itu raja itu mengundang semua berlebih pada sopok para apal ingladik wa atat kullu wahidatin minhunna sikina wala tikhrud di tengah-tengah akan suruh sugul Nabi Yusuf ku bengak terus gagah engas pun pada pelang-pelang iman pada macam hakak pun ditadah katanya ku bengak kan dia tahu dinima rasa lainnya malang bu para din loke apa pani loke apal sensung loke iman dia nak sadar dia dah tama Yusuf ni kata tama terus ia pun sadar bidara ni kembik ni maka jerih diri dia pasal aku doang iya tan si gagah Yusuf dia kena dia tahu tahan apa lagi aku kamu baik dia ni mahaza illa malakun karim ni janu ni manusia malaikat ni jauh ni tu itu tarik dengan kegagahan Nabi Yusuf itu orang janu si gagah baju tertariklah
Zulaiha. Pada akhirnya lagu Mak Buya ke Merari. Nabi Yusuf Zulaiha ke Merari. Nah, sanu. Itu sejarah daripada Nabi Yusuf yang terpelihara dari ketipu daya daripada wanita itu. Wasa ara idap milih engas ni Nabi Yusuf Zulaiha tiada. Walakat hammad bihu hamma biha. Ara idap ni dah harap milih tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia selamatlah dari tipu daya wanita itu. Ranjak terkerian si batur-batur sepada lalu seorang seleha dia ni panjang untuk milih ni. Mun saya milih-milih dekat sa anu kan bisa gagahan solahan kan bisa merdeka ni panjang aku ni panjang sedak-edak dengan ni doang pelilak itu pada ni doang ia pun gadak seleha setia pun nempuh aden tahu berombi ke gagah Yusuf penuh ia pun terjadi baru. Nah itulah luar biasa katanya bilain baru. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma warhamhuma kama sabarat ni tahu. Fasta'illa yanqulukan fastayahu bayatikahu. Baru dia akan bisa mengimbangi endait dengan tawaan. Jari panjang pun beli terus merdeka. Seorang anak itu baru dia akan kebayahan lah seolah-olah apa yang dia ada itu. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah hendaklah dia menghormati tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang mengatakan mengaku dia beriman dan percaya pada hari kiamat, falyasil rahimah, maka dia sambunglah hubungan keluarga. Ayat syahidan. Man kana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang mengaku dirinya beriman dan kepada hari kiamat, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia kata yang baik saja. Usahakan jangan kita berkata kotor. Kalau kita memang betul-betul beriman, jangan berkata kotor. Jangan macam-macam yang dinocok tersebut sih anu lah. Kalau ndak begitu paliasmut. Serian teduh. Daripada mengelawar sandinde lebih baik diam. Itu. Muttafaqun alaihi. Summa qala Allah summa qala wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala khalaqa khalqan ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah itulah mengenai bagaimana cara bersifat kepada ibu bapaknya atau kepada tamu dan pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.